Intinya orang luar Jawa bukan Sumatera, udah itu. Nah, dia itu mempelajari ilmu itu, ilmu yang nggak bisa gue sebutin namanya. Jadi, salah satu step atau salah satu syarat untuk menguasai ilmu itu, dia itu harus memotong salah satu bagian tubuh dia dan dia itu harus memakannya. Dan waktu itu, dia memilih jari telunjuknya sendiri untuk dipotong. Ada satu cerita tentang seorang kawan, namanya Agung. Gue udah kenal sama Agung ini udah dari kecil dan cerita ini alhamdulillah udah dapat izin dari pihak keluarganya Agung untuk di-share ke kawan-kawan semua. Ya, kita ambil aja positifnya dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Nah, Agung itu dari kecil itu emang terkenal bandel banget. Jadi waktu dia masih SD, dia itu sukanya hobinya tuh berantem dan hampir satu sekolah itu udah habis sama dia gitu ya. Maksudnya udah kalah semua gitu. Dia itu jagoannya. Sampai akhirnya saking dia itu kayak butuh tantangan gitu ya. Dia tuh nyari musuh di sekolah lain. Itu waktu SD ya. Itu saking hobinya sama berantem tuh sampai kayak gitunya gitu. Dan dia pun menang. Dah, intinya kayak gitu. Jadi memang waktu itu di zaman itu tahun 90-an ya. Itu nama Agung gitu ya. Itu di kalangan anak-anak SD kayak gitu. Dia itu ya terkenal jagoan lah. Pokoknya hebat aja waktu itu. Nah, suatu sore ya, intinya si Agung itu tumbuh menjadi, sebentar ya sebelum kita masuk ke cerita itu. Nah, akhirnya dia tuh tumbuh menjadi, ya boleh dibilang remaja yang bandel, yang nggak ada takutnya. Dan sampai akhirnya, itu kabar terakhir gitu ya, itu dia menjadi seorang rampok. Dia itu pokoknya kriminal lah kayak gitu. Nah, kita masuk ke cerita yang lain lagi. Jadi suatu sore, salah satu temen gue juga, itu namanya Harry. Dia itu lagi duduk-duduk, lagi nongkrong di depan rumah gitu. Sama beberapa temennya. Dan tiba-tiba si Agung itu lewat di depan rumah Harry situ. Dia pas tepat di depan Harry, dia berhenti nengok gitu ya. Terus dia balik badan, belok maksudnya, dan ngedeket ke si Harry itu yang lagi nongkrong sama temen-temennya. Nah, waktu si Agung datang, ya si Harry langsung nyambut, "Woi Gung, apa kabar?" gitu. Lama nggak kelihatan. Nah, tapi di situ tuh ada yang berbeda dari diri Agung. Agung itu sebelumnya, itu tuh kayak punya badan yang tinggi besar gitu ya. Badan yang cukup berotot. Tapi sorry, ini bukan Agung Hercules ya, bukan, ini Agung yang beda. Nggak segede itu, nggak. Maksudnya badannya tuh ya keker, kuat kayak gitulah, terlihat gimana ya, serem gitu ya. Nah, hari itu beda. Jadi Agung itu badannya jadi kurus kering, jalannya udah agak ngebongkok kayak gitu. Dan waktu ngobrol sama Harry, itu tuh nafasnya itu baunya udah bau busuk, nggak enak kayak gitulah. Itu tuh kayak lebih mirip orang yang lagi sakit kayak gitu ya. Sorry, gerah
Itu mirip kayak orang yang lagi sakit. Sore itu dia datang ke situ. Begitu ketemu sama Harry nyapa tadi kan. Si Agung dia tuh nggak ngejawab apa-apa. Dia cuman datang ke situ dan dia langsung salim, langsung salaman, langsung nyium tangannya Harry gitu. Si Harry kan bingung, dia langsung narik gitu kan. Wah, apa-apaan nih Gung? Maksudnya apa nih kayak ginian gitu. Nah akhirnya udah sini duduk kata si Harry. Si Agung pun duduk di sebelahnya Harry. Sementara teman-temannya Harry yang tadi pada ngumpul itu benar-benar pada kabur gitu. Nggak tahulah pada kemana. Nah udah mereka berdua tuh sore itu. Dan si Agung pun cerita gitu ya. Pas si Harry nanya, kenapa Gung, ada apa gitu. Kok lu tumben-tumbenan kayak gini gitu. Nggak biasanya banget. Nggak nyantai banget sih gitu sebagai teman kayak gitu. Nah si Agung pun cerita. Ya yang pertama aku mau minta maaf sama kalian gitu, sama teman-temanku semuanya barangkali punya dosa segala macam ya. Pertama itu dia minta maaf dan dia pun cerita lagi apa yang pernah dialami di kehidupan dia sebelum ini ya. Jadi setaunya si Harry, Agung itu kan dia punya jari telunjuk kiri itu buntung. Nah setahu Harry, telunjuk itu tuh dikirainya buntungnya itu karena kecelakaan kerja. Karena waktu itu si Agung itu ngakunya begitu. Dia tuh pernah kerja di perusahaan garment. Dan waktu lagi motong kayu gitu, ya terjadilah kecelakaan itu dan Agung kehilangan jarinya. Jari telunjuk sebelah kiri. Tapi hari itu si Agung itu cerita kalau jarinya itu sebenarnya enggak hilang, enggak putus waktu kejadian ya seperti maksudnya enggak putus seperti yang dia ceritakan sebelumnya. Tapi ada alasan lain, ada kejadian lain. Si Agung itu, dia itu katanya Agung kan emang hidupnya itu enggak menetap di satu kota ya. Dia pernah merantau ke Jakarta, dia pernah merantau ke daerah Sumatera juga. Dan pada saat itu, Agung itu katanya pernah mempelajari sebuah ilmu hitam. Itu yang dia pelajari dari seseorang. Tapi bukan dari orang Jawa ya, tapi orang di luar Jawa dan bukan orang Sumatera. Intinya orang luar Jawa bukan Sumatera, udah itu. Nah, dia itu mempelajari ilmu itu, ilmu yang nggak bisa gue sebutin namanya. Jadi, salah satu step atau salah satu syarat untuk menguasai ilmu itu, dia itu harus memotong salah satu bagian tubuh dia dan dia itu harus memakannya. Dan waktu itu, dia memilih jari telunjuknya sendiri untuk dipotong. Ya, waktu itu karena dia pikir agak jijik juga ya kalau dia harus memakan langsung. Dia pun memilih untuk ngerebus jarinya itu. Ini mohon maaf ya, untuk bagian ini gue agak cepetin aja deh. Ya intinya gue kasih gambaran aja. Dia ngerebus jarinya itu dan setelah matang itu baru dimakan sama dia. Udah intinya kayak gitu. Itu sebagai salah satu syarat atau salah satu step untuk mempelajari ilmu itu. Nah, apa sih yang didapat dari ilmu itu? Dan kata si Agung, ilmu itu adalah sesuatu yang dia butuhkan bagi dia ya. Itu benar-benar kayak untuk, intinya kayak kekuatan lah, kekebalan kayak gitu. Waktu itu si Harry tuh nanya ya, lu belajar ilmu kayak gituan tuh apa sih, buat pesugihan, pengasihan, pengelarisan atau apa gitu. Nah kata si Agung, bukan semuanya, tapi lebih ke kayak kekuatan. Ya tadi seperti yang kayak gue bilang tadi. Dan itu tuh menunjang kegiatan dia sebagai seorang kriminal waktu itu. Dan bahkan dia katanya dia itu bisa memasuki rumah itu tanpa bisa terlihat sama yang punya rumah. Jadi dia tuh kayak punya semacam ilmu sirep. Bahkan lebih dari itu, intinya kayak gitulah. Nah dia tuh ngejalani ilmu itu kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun. Dan menurut Agung, setelah dia menjalani ilmu itu, dia itu ngerasa kayak setiap bagian dari organ dia yang ada di badan dia
itu lama-lama kayak makin rusak. Itu kayak semacam ada yang gerogotin dari dalam gitu. Jadi Agung itu bener-bener ya, setelah dicek medical check up kayak gitu, itu dia tuh ada kerusakan di ginjal, di paru-paru, di liver, di lambung, itu hampir semuanya. Itu bener-bener katanya organ dia udah rusak. Dan seperti yang Harry lihat sore itu, ya kondisi Agung itu seperti itu. Bener-bener lebih mirip kayak orang sakit yang udah kurus kering, jalannya udah bongkok, jalannya pun pelan, matanya itu udah nggak bening, dan mulutnya itu baunya busuk gitu. Ya, kata si Agung itu adalah efek dari dia mempelajari ilmu itu. Mungkin badan dia itu nggak terlalu kuat. Jadi, sewaktu dia belum mempelajari ilmu itu ya, dia itu kayak mendapat bisikan dari sosok makhluk. Waktu itu tuh masih dalam proses kayak negosiasi dengan si gurunya ya, si guru yang ngasih ilmu itu. Masih proses negosiasi, jadi belum melakukan apapun. Si Agung itu dideketin sama itu tadi. Dalam mimpi, itu dia dapat kayak bisikan dari sesosok yang katanya tinggi hitam. Dan dia bilang sosok itu, kalau kamu mau pelihara aku, ya kamu harus ikuti kata si ini gitu. Nah, si ini tuh si gurunya tadi. Akhirnya Agung pun yakin. Dia pun akhirnya mengambil keputusan untuk mempelajari ilmu itu. Nah, setelah dia semua step dilakuin, boleh dibilang dia udah menguasai ilmu itu, si sosok itu datang lagi. Kali ini bukan dalam mimpi, tapi dia benar-benar datengin dia di dunia nyata suatu malam gitu. Tiba-tiba sosok itu datang ke dia yang waktu itu lagi di dalam kamar sendirian. Itu datang gitu. Aku sekarang udah jadi pengikut kamu. Kamu bisa nyuruh aku apapun, kata dia. Kata si sosok itu. Sorry ya, ini udaranya agak panas. AC-nya mati lagi. Jadi gue agak gerah. Itu si sosok itu tadi bilang seperti itu. Kamu bisa nyuruh aku apapun gitu ya. Sesuai keinginan kamu tanpa batasan, kata dia. Ya udah, mulai hari itu dimanfaatkanlah si makhluk itu tadi. Tapi makhluk tadi itu nggak pernah ngomongin kalau sebagai balasannya itu ini itu nggak pernah diomongin. Jadi kayak itu cuman kayak perasaan Agung doang. Setelah mempelajari ilmu itu perlahan-lahan semua organnya itu kayak rusak gitu. Itu kayak dia ngerasa digerogoti dari dalam, sampai akhirnya dia itu beberapa hari sebelum bertemu si Harry itu tadi, kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu sebelum ketemu sama si Harry, dia itu didatangi sama makhluk hitam itu lagi. Maksudnya ngedatanginnya tuh secara khusus ya, bukan ngedatangin saat diperintah gitu, itu bukan. Tapi dia ngedatangin secara khusus. Si sosok hitam itu, dia bilang, kamu tuh gak kuat melihara saya, dan mungkin dalam waktu dekat, kamu akan saya ambil. Si sosok itu bilang kayak gitu. Nah, ya si Agung ngedenger omongan kayak gitu, dia pun akhirnya ngerasa gitu ya, wah ternyata mungkin waktunya cuman segini doang ya. Dan setelah ngelihat penyakitnya itu ya, Agung itu ngerasa kayak ya mungkin waktunya sebentar lagi, nggak lama lagi Agung bakal meninggal gitu. Agung tuh bakal dicabut. Dan hari itu dia mulai nemuin teman-temannya, mulai nemuin orang-orang yang dia kenal, dan dia itu minta maafin satu persatu. Beberapa hari kemudian, kurang lebih sekitar 10 hari setelah ketemu sama Harry, Agung itu meninggal. Makanya di awal tadi gue udah bilang, gue udah mendapat izin untuk menceritakan ini ke kawan-kawan semua, karena hal ini adalah hal yang sensitif, menceritakan seseorang yang udah meninggal, menceritakan seorang almarhum gitu. Dan gue udah mendapat izin dari adiknya Agung untuk ngebagiin cerita ini.
Makanya gue bagiin, makanya gue berani gitu ya. Nah, ternyata masalahnya tuh nggak berhenti cuman di situ. Waktu hari pemakamannya si Agung, ini kata orang-orang ya, kata warga gitu ya, yang ikut memakamkan, waktu itu pas Agung meninggal, gue kenal sama Agung, tapi waktu itu gue nggak di sini, gue nggak di kampung ya, gue lagi di Jakarta. Jadi ya gue tahu setelah udah cukup lama gitu, mungkin sebulan 2 bulan kemudian baru denger kalau Agung itu udah meninggal. Nah, waktu hari pemakamannya itu ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Sewaktu jasadnya itu mau dimasukin ke liang lahat, itu kan ada adiknya sama beberapa keluarganya gitu ya, di bawah itu 3 orang. Nah, waktu dari atas jenazahnya itu ditangkap, itu nggak ada apa-apa gitu. Cuman waktu dipegang kayak gini, ya namanya dipegang, terus di atasnya dipegang mau diturunin ke bawah gitu ya. Waktu tangannya diangkat, di situ tuh ada bercak darah. Jadi si mayatnya si Agung itu tuh kayak, boleh dibilang tuh kayak berlumuran darah kayak gitu ya. Waktu dipegang, ditekan gitu ya, itu tuh kayak ngebekas, ada kayak darah yang ngeresep dari dalam dan tembus ke kain kafannya itu. Itu kayak ya pokoknya setiap dimanapun dipegang itu tuh kayak gitu merah-merah. Akhirnya ya waktu jenazahnya itu diturunin di bawah, itu ya kondisinya tuh udah kotor gitu, udah kotor sama darah. Udah banyak bercak-bercak darah yang warnanya itu udah coklat. Dan baunya itu udah agak nggak enak katanya. Kata adeknya yang di bawah itu kan, yang dia yang terima itu. Nah, udah itu yang pertama ya. Tapi setelah itu ya dikuburkan secara normal biasa aja. Jadi pas pemakaman itu kejadiannya cuman itu. Nah, bukan beberapa ya, tapi malam harinya atau esok harinya, hari pertama atau hari kedua, gue nggak inget, ibunya itu bermimpi dia didatangi Agung, tapi dengan kondisi yang boleh dibilang nggak enak dilihat. Waktu itu Agung ngedatengin ibunya, dia tuh kayak ngetok pintu depan, tok tok tok, ibunya tuh ngebuka. Pas dibuka, itu tuh si Agung, itu udah mau sosoknya tuh dia pakai kain kafan yang kotor banget. Ya, si Agung itu bentuknya tuh pocong gitu. Dia berdiri di sana di depan pintu sambil katanya sih ngeluarin kayak suara dan tatapannya itu kosong. Ya, masih ada beberapa kapas ya kayak di sininya, di hidungnya, kayak gitulah, pokoknya mirip-mirip kayak mayat gitu, kayak jenazah kayak gitu. Cuman kondisinya itu udah kotor banget. Itu mimpi hari pertama. Malam hari keduanya, hari kedua atau hari ketiga ya, pokoknya mimpi keduanya, ibunya lagi didatengin sama si Agung lagi. Nah, kali ini ibunya tuh mimpinya tuh seolah-olah beliau lagi duduk di ruang tengah. Tiba-tiba itu ibunya ngedengar ada suara kayak gitu ya. Itu yang dicontohin, gue ngedengarnya kayak gitu, nggak tahu nih gue niruinnya ya mirip atau enggak gitu ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu, kayak orang nangis kayak gitu, tapi flat gitu, datar. Dan waktu ibunya nengok, itu tuh si Agung udah berdiri di pintu antara ruang tamu dan ruang tengah, dengan kondisi yang sama seperti itu. Pocong yang lusuh, yang kotor, kayak banyak bercak-bercak darah juga. Dan ibunya waktu itu ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuman ketakutan, kaget ya. Dan dia tuh bangun. Akhirnya dia cerita ke adeknya, Mas, ini tadi ibu 2 hari ini ibu mimpi seperti ini. Dan ternyata di malam ketiganya, setelah ibunya cerita ya paginya, berarti malam keempat, kalau nggak ketiga keempat, malam harinya waktu itu udah kondisi rumah udah tidur semua,
tinggal adiknya itu masih melek. Dia lagi nonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba pintu depan itu ada yang ngetok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Wah, adiknya, siapa nih gitu kan. Adiknya bangun gitu, pas dia mau buka pintu depan itu dia keinget mimpi ibunya. Wah, jangan-jangan ini Agung gitu kan. Akhirnya dia mau ngebuka, nggak jadi. Dia tungguin aja. Dia cuma diem beberapa menit gitu. Loh, kok nggak ada suara lagi? Akhirnya dia balik lagi nonton TV. Nggak beberapa lama, itu kedengar lagi. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Adiknya bangun lagi dan dia udah takut sebenarnya, udah ketakutan. Ini jangan-jangan si Mas Agung nih katanya. Akhirnya dia pun memberanikan diri, ya karena penasaran juga. Dia buka itu pintu, jegrek. Dan ternyata bener, sekitar jarak 1 atau 2 meter dari depan pintu itu ada sosok Agung di sana. Agung dengan pakaian pocong yang kotor. Dia tuh ngeliatin adiknya dan si Agung itu ketawa, kayak gitu, ketawa, bukan kayak gitu ya, bukan kayak orang nangis, enggak, tapi si Agung itu ketawa nyengir kayak gitu. Dia tuh kayak happy gitu, intinya kayak gitulah. Ya si adiknya ngelihat kayak gitu, dia langsung lari balik ke dalam kamar, ke dalam rumah, dan dia tuh teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak, ibunya bangun, kenapa? Itu Mas Agung, Bu, di depan katanya. Nah, si ibunya pun akhirnya karena berdua ya sama adiknya, Agung itu bapaknya udah nggak ada, udah meninggal. Jadi di rumah itu tuh cuman adiknya cowok sama ibunya doang. Nah, mereka bangun nengokin ke depan kan, tapi ternyata di sana itu udah nggak ada apa-apa. Itu adalah terakhir kalinya kejadian itu. Jadi setelah itu tuh nggak ada kejadian lagi. Tapi ada beberapa rumor yang beredar di warga. Itu kalau warga itu banyak yang ngelihat, terutama saat mereka tuh melintas ke kuburan. Kebetulan kuburan Agung tuh nggak terlalu jauh dari jalan kampung ya, jalan samping kuburan situlah. Nah, itu beberapa warga itu katanya ngelihat ada sosok pocong yang lagi duduk di makamnya si Agung, di atasnya gitu. Dan ya si sosok pocong berdiri, duduk cuman gini-gini doang, cuman manggut-manggut aja. Ya si penduduk itu ya pasti pada takut ngeliat kayak gitu kan. Dia cerita ke yang lain dan ternyata yang lain juga ada yang pernah ngeliat, ada yang pernah ngeliat. Akhirnya cerita itu jadi rame, jadi nyebar sekampung, jadi rame. Ya udah, sampailah itu di telinga keluarganya Agung. Akhirnya keluarganya Agung coba konsultasikan dengan ya orang yang pinter lah, kayak orang ustadz kayak gitu, kayak kiai kayak gitu. Ini gimana ya, anak saya tuh seperti ini. Ibunya tuh cerita kalau ya dia didatangi lewat mimpi, wujudnya seperti ini. Terus adiknya ngelihat langsung gitu ya, bukan dalam mimpi. Terus plus informasi atau rumor yang beredar di masyarakat kalau mereka tuh ngelihat sosok Agung, sosok pocongnya Agung itu lagi duduk di atas makamnya. Nah, menurut mereka, para ustadz, para kiai kayak gitu, itu katanya ya kesimpulannya tuh cuman satu, ya dikirimi doa aja katanya. Didoain lah si almarhum itu gitu. Mungkin ada yang belum sempurna, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya pihak keluarga pun kayak mendoakan, ya baik secara individu maupun rame-rame ngajak masyarakat kayak gitu ya. Karena sebelumnya itu nggak diadain kayak semacam tahlilan kayak gitu tuh enggak. Jadi setelah itu baru diadain lah acara tahlilan tadi, acara selamatan kayak gitu. Dan dari pihak keluarga pun ya lebih sering mengirimkan doa secara khusus untuk almarhum Agung tadi. Dan ya kami, kawan-kawannya pun juga alhamdulillah kita sempatlah ngirim doa ke si almarhum itu. Setelah itu alhamdulillah semuanya tuh baik-baik aja. Sosok yang sering dilihat sama warga di kuburan itu udah bener-bener gak kelihatan sama sekali. Dan keluarganya Agung pun udah gak dapet gangguan apapun. Boleh dibilang ya semuanya sekarang udah bersih, udah selesai. Kalau masalah perjanjian yang pernah dibuat sama Agung dengan makhluk besar hitam ya yang berhubungan dengan ilmunya Agung tadi, itu
Gua terus teman-temannya, keluarganya itu nggak ada yang tahu kelanjutannya seperti apa. Itu udah bener-bener kayak hilang gitu aja bersama Agung setelah meninggal gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Kita ambil sisi positifnya dari cerita ini, kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Gue mohon maaf kalau misal ada kesalahan di sana-sini. Gue mohon maaf juga kalau misal ceritanya agak tergesa-gesa dan gue agak sedikit ngos-ngosan karena ruangan ini panas banget ya. AC lagi rusak, lagi masalah, nggak bisa dijalanin. Ya, jadi gue sendiri gerah banget. Tapi nggak apa-apa sih, ini demi kawan-kawan. Jadi ya mau nggak mau, gue harus semangat bikin konten, bikin ya ngebagiin cerita dari kawan-kawan yang udah gue kumpulin semuanya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misal kayak balas komennya itu agak telat gitu, karena gue belakangan agak sedikit susah bagi waktunya, bener-bener waktunya tuh mepet-mepet banget. Ya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya karena lagi banyak banget orang sakit ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.